Udah lama lupa gua. Ntar dulu baca dulu introduction-nya. Udah 2 minggu ya? Iya, woi. Udah nih. Ya, oke. Belum. Anyo. Siap nih. Gue tegang aja. Santai aja, woi. Enggak kayak gitu dah, anjir. Ini cuma ngobrol doang, woi. Oke, santai. Kita tarik nafas dalam. Kalau tegang lihat muka Herbie. Bagus. Ada. Jangan lihat Langsung mukanya tenang. Mer, kalau lihat mukanya Mer tambah takut gitu. Manajer kita galak kan. Ya udah. Nyantai aja, nyantai. Yuk. Lus. Oke. Oke. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Kembali lagi guys, gue Herbert. Gua Alex. Gue Kevin. Nah, kita kedatangan lagi satu tamu yang gak kalah spesial sama tamu-tamu sebelumnya. Silakan Alex, Ini take the stage. episode 22. Dua. Episode 22, tamunya the best banget. Nih, hari ini kita kedatangan. Buat yang lagi nonton di YouTube udah kelihatan nih satu sosok. Satu sosok apa nih? Sosok apa? Tapi ini orangnya menurut gua salah satu yang paling genuine. Waduh. Asik banget kalau ngobrol sama dia karena ya orangnya terbuka gitu ya, kayak approachable, terus kayak makin ngobrol tuh kayak kehidupannya tuh kayak menarik aja gitu. Kalau ada yang mau ngobrol nanti kita Iya. kasih kontaknya, tenang. Aduh, Kita spill nanti. Kita udah banyak spill. hal-hal yang kayak, hah, lu gitu? Gitu. Jadi kayak terus asik juga ngobrolan. Jadi kayak, semangat banget hari ini kita kedatangan William Wahyudi. Fun fact pertama dulu nih. Tadinya, iya apa nih? Fun fact pertama, namanya William Wahyudi. William Tapi Wahyudi. Dipanggilnya Teja. Ya gua tadi Wahyudi kan tuh nadanya Iya, kan kayak nada yang kayak belum beres gitu ya. Kayak kalau di itu tuh yang belum apa sih? Ya pokoknya nadanya kayak kurang pas. Nah itu tuh gara-gara gua hampir bilang Teja. Oh. Soalnya kan pas kita ketemu tuh ngomongnya Tej. Iya, Tej. gitu kan. Gua kira namanya William Teja. Nah, Jadi, lu background perkenalan story. sedikit lah. Nah, Kayak lu gitu. tuh siapa namanya? Aduh. Apalagi sih biasa udah Udah punya pacar. ngapain gitu. Ya, terus nanti cerita kenapa Iya. namanya Teja dipanggilnya gitu. Padahal nama lu bukan Teja. Tuh nama gue mah aslinya nih William Wahyudi. Aslinya. Jadi, nah itu kalau panggilan tuh biasanya panggil Teja. 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 Nah, itu biasanya gue tuh waktu SMP gue dipanggil Teja, kelas 1 SMP. Dulu waktu gue SD panggilnya biasa Will gitu. Oh ya. SDW. SD Will biasa. Iya. Nah, mulai SMP gue dipanggil Teja. Nah, awal mulai dipanggil Teja tuh gara-gara waktu itu tuh ada kakak kelas OSIS nih, OSIS. Namanya William Teja. Kakak kelas lu. Iya, Oh, William Teja. Cuman temen gue nggak tahu gimana, mungkin salah nama, salah lihat. Dikira William Teja itu relate sama gue. Salah kaprah. Iya. Salah kaprah. Terus? Dan anehnya tuh gue kayak dipanggil Teja tuh Mau aja. mau aja. Iya. Gak tahu itu. Gue kayak dia udah itu Teja ya kebiasaan. Dan gue juga kayaknya nggak marah-marah juga gitu. Dia kayak hah gitu. Iya. Jadi dari situ gitu. Gitu. Jadi sebenarnya salah lo atau yang manggilnya nih? Lo salah dipanggil tapi enggak, tapi gitu. Waduh, gue nggak tahu cuman Kenapa yang lainnya jadi kenapa dulu? ya namanya manggil Teja gitu. Gue juga nggak tahu dulunya. Kalau dipikir-pikir teman gue manggil Teja juga kayak nggak tahu juga asal usulnya. Cuma kalau gue pikir-pikir kayaknya salah kaprah di situ gitu. Oh iya. Siapa yang panggil Teja? Cuman kenapa maunya gue juga nggak ngerti. Lama-lama kan dipanggil Tej, nggak nengok. Tej, Iya, nggak Tej. nengok. Tej, hah? Gitu kan. iya. Oh, dari situ mulai. Oh iya, nama dia Tej. Cuman Tej-nya di sini kalau pas dulu mah enggak, panggilnya Ja. Oh. Ja. Nah, mulai SMA, mulai kuliah dia makin bagus ya Tej. Tej. gitu. Tej mahal gitu. Nah, Tej mahal kan. Jadi bagus gitu. Dia Ja gitu. Jadi kalau ada yang kayak Ja, gitu. Jadi Biasaan. sekarang lu lebih sering dipanggil Tej? Will Ja? Will? Kalau sekarang banyak macamnya. Waduh. Kalau waktu itu teman kuliah manggilnya Wiwa. Oh, William Wahyudi, Wiwa. Wiwa. Iya. Oke. Wiwa Oke, kalau itu masih nambah bisa. lagi. Itu make sense. Iya.
wiwa wiu atau apa gitu. Ya, nah itu. Tapi kalau untuk kalau untuk SMP sama SMA itu Teja, Ja pengennya gitu. Ja. Tapi udah mulai kuliah wiwa gitu. Nah, udah sisanya sih kayak macam-macam lah manggil dia lah. Jadi kita panggil Tej tuh kayak Tej aja ya. Tej aja boleh. Jadi kalau ada yang manggil Will tuh kayak gua nggak akan ngeh gitu. Will. Gak tahu gitu. Nggak ngeh gua. Sampai lupa nama sendiri. Ya, sampai Mantap. Ja. Oke gitu. Ja siap. Bokap nyokap? Nah, Will kayaknya ya. Will. Dia mah Will. Cuma kayak buat iya, kalau keluar kan jarang gitu ya manggil Will tuh kayak ya siapa gitu atau enggak yang gimana gitu. Aneh gitu. Gue pikir tuh pertamanya karena mungkin nama bokap lu. Tej tau gak sih dulu kan kalau zaman-zaman SMP SMA tuh kalau di sekolah kayak Aloy ya gitu panggilannya. Trennya tuh manggilnya sama bapak. Kalian tahu nggak? Lo baru tahu. Gue sih tahu, tapi ya tahu aja. SD kayaknya ada SD. SD ya? SD, oh itu dari bapak sampai Atau ditutup. angkatan ini kayaknya. Pokoknya gue tahu ada yang case-case di mana nggak sengaja nyebut nama bapaknya, manggil dia pas ada bapaknya gitu. Oh itu gue ada temen waktu itu. Bener. Nah ini cerita Temen lah. gue waktu itu zaman dulu nih telepon kan, manggil nama bapaknya. Ada ini gitu misalnya namanya siapa Budi gitu. Halo ada Budi katanya. Budi, saya Budi katanya. Kenapa? Ya itu yang angkat bapaknya kan. Anaknya lupa. Yang angkat bapaknya, dia nyari anaknya. Nah, tapi kenapa Biasa sih dipanggil temennya bapaknya. tahu nama bapaknya? Ya itu. Iya, tahu aja lihat itu ini kan, biasa iya. Panggil-panggilan. Panggilannya tuh dulu panggil Oh, misalnya panggil dulu kita sangkatan nih. Ah. Lu manggil gua tuh Hansen. San gitu. Karena Nama bapak gua Hansen. itu tuh emang a thing aja. Iya, gitu. Supaya ya asing aja gitu. Kayak ada trennya. Nyari-nyari aja. misalkan dulu mah ada di buku BK gitu loh kan, Oh, iya. buku gitu diliatin sampai ditutup-tutupin. Siapa nama bapak dibuka-bukain sampai dilecek-lecek gitu. Oh ini misalnya Budi misalnya gitu. Bagiannya gitu. Jadi kalau ke sekolah ya, Bud gitu. Dibagi-bagi gitu terus gitu. Iya. Dari SD, SMP, SMA udah terus. Nah, Iya, benar. suatu hari kayak gitu. Oh, iya, Kalau iya. misalnya Budi gitu misalkan contoh gitu. Ya saya Budi, ditutup langsung dia. Terus cerita, gue sampai lupa nama lu sih ya. Gue ingetin nama bokap lu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, datang ke rumahnya kan dulu kan. Iya, Mas. Iya, nah Iya, ini iya. pada zamannya ini. Jalannya dulu Kayak di zaman rumah dulu kan. ya, Gue masih. Gue masih main bola depan rumah loh. Masih. Masih juga. Maaf. Sama jadi gak lucu gitu. Datang kan misalnya naik sepeda kan. Terus chat, Budi misalnya sama Budi lagi ini mah. Budi gitu. Yang mana Keluar bapaknya. Oh maaf, salah. Saya ada ini gitu namanya. Mau dipanggil lagi, ya aja akord aja gitu. Gue baru tahu sih ya, aneh kan. Aduh, Ansos di sana ini. Padahal lu dulu juga ya kan? Iya, gue juga ya. Iya. Tapi kayak gak pernah dipanggil kayak Ambon gitu. Mau sekarang mau mulai yuk. Mau mulai. Tapi kayak coba cerita dong, lu tuh apa umur berapa? Iya ini. Iya. Terus sekarang sibuk apa? Iya. Jadi lupa nih karena ke bawah suasana. Nah ini itu seorang Teja tuh seperti itu guys. Emang deh. Memang bawaannya tuh senang gitu ceritanya gitu. Umur mah udah tua ya. Nah, belum lah ya. Age is just a number. Just a number. Nah, Jiwanya masih Lu nggak muda. tahu. nah yang penting jiwanya. Lu nggak tahu umur sebenarnya gue berapa? Waduh, berapa dulu nih? Enggak segitu memang 26. 28 sorry. Gua tambah 3 tahun lah. Oh. Tambah 3 tahun dari sini. Oke, berarti 92. 92, ya benar. Nah, terus Berwibawa nih. Oh. Waduh. Ya memang kelihatan dari muka juga udah pengalamannya teh. Cuman Kayak udah yang dari zaman Masehi gitu. Parah. Masehi atau sebelum Masehi? waduh. Sesudah. Iya. Sesudah. Artinya udah cukup. Artinya udah cukup kalau udah kayak gitu. Udah cukup. Gua Konslet kan langsung. Cuman masalahnya tuh setiap orang ketemu gua nggak akan manggil gua Koko atau yang dituakan ya. Semuanya dikasih nama. Meskipun beda jauhnya umurnya jauh, jadi Berarti ya itu yang tadi dia bilang approachable. Bro. Iya. Lu tuh approachable. Tapi banyak orang yang pengen justru kelihatannya teh Muda. kayak muda approachable ya gitu kan daripada yang kayak oh iya ya kan. masa pengen dihormat gua mah Nah, kayaknya. Benar. Biasa-biasa aja gua mah, santai. 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 Santai aja. Jadi kalau dipanggil gitu-gitu kayak
aduh janganlah kayaknya kayak nggak akrab aja jadinya. Nanti kan kalau ngomongin kok gitu kan kayak Aduh, enak nggak kan. enak ah udah. Oh itu kan. Lebih enak gitu kan. Tapi kayaknya kalau lu mau pasti manggil dia, om kayaknya ya. Wah, udah terlalu jauh ya kalau gue. Udah gue juga manggil nama ya nggak sih? Gue manggilnya Tej. Maafan. Pertama kali ketemu si Teja itu di mana ya? Gua mah waktu basket gua mah. Oh, Dulu bener kan basket Senin, ya. gua mah pernah Bener. basket. Oh ya basket ya. Lu- Oh, lu- Iya, gue juga sama Gue sih. juga kayaknya Lu bukan badminton. antar badminton basket lah. Diajakin sama si Cindy dulu. Iya. Cindy. Benar-benar. Cuman anjir pas datang kayak anjir nih preman dari mana? Gua kayak anjir. Kayak anjir hati-hati sih ya di dang woi. Kayaknya gitu, cuman ya enggak lah. Iyalah maksudnya ini ya mah. Kalau masih preman masa kita ajak ke sini kan enggak mungkin. Waduh. Yoi. Ntar jadi Nah, kita keep Tahu off jadi track apa. lagi, off track. Oke, belum, siap. silakan. Baru umur langsung. tadi apa Nama kesini langsung. kesibukan ya? Kesibukan. Kesibukan. Ada usaha lah. Kayaknya ini usahanya baunya sama si Herbie. Wah, ada klop kayaknya ya. Ketergantungan nih kayaknya nih. Ada simbolis Mutualisme. Mutualisme. simbiosis mutualisme. nih. Iya kan? Udah, beres Ada ngomongnya. nih. Simbiosis mutualisme. Iya, Udah nggak Tes? benar sekali. Iya memang gila. Coba sih. kalian tebak apa? Waduh. Kalau saya kalau komentar. Di episode berikutnya kita lanjut. Siapa tahu dikasih door prize gitu yang bisa iya. nebak. Nah, komentar yang banyak. Kita tunggu 5 detik ya. Nanti dapat kiriman dari Tejo. Wah, Post video ini, tebak dulu kan. Habis itu baru resume lagi. siapa tahu dapat hadiah, siapa tahu. Kayaknya bisa jadi host keempat ya. Adanya siapa yang nyediain ya? Wah, sponsor nih podcastnya nih. Ntar Iya, silakan. Lu dulu lah, lu kan paling bisa kayaknya. Jadi ada sponsor juga berarti buat hadiah. Jakarta Carpets lah. berarti- Wah, Ya berarti lu Ya kalau dia masa mau dikirimin kirimin. ya enggak, maksud gua kayak maksudnya dalam ranah pembangunan gitu ya. ya anak pembangunan. Pembangunan. Membangun semua bisa. Kalau ada Tinggal insinyurnya ke sebelah. jelas. Jadi kalau ada bangunan lahan bisa dibangun. Bisa dibangun. Kalau ada punya lahan guys, kalau komentar. Ingin bangun rumah, gudang bisa. Tiang. Pancor kan boleh kayaknya. Iya. Terus teh apa ya tadi? Aduh gue jadi lupa kan nanya apa? Baca dulu. Silakan. Internet gua nggak jalan nih. Oh iya. Nah, salah satu yang menarik pisan nih yang gua tahu tentang lo ya dalam waktu singkat ketemu kenal sama lo. Itu tuh lo yang sekarang ini ternyata teh lo tuh cerita ke gua kayak dulunya teh nggak kayak gitu. Ya kan? Secara apa tuh maksudnya? Gila nggak penasaran lihat di episode Nonton sampai habis ya guys. Nonton sampai Ini habis. Gua Ini aja wajib. tegang ini. Apa ya ini ya? Apa yang berbeda? kayak apa sih Inggrisnya it's not what it seems gitu ya. Oh iya benar. Gila. Jadi Apa kayak tuh artinya? lu bilang kayak dulu tuh lu tuh rambut lebih pendek, Iya, cepak gitu kan. Ya masa dari lahir gini kan nggak mungkin. Ya benar juga. Botak dulu, botak. Iya, botak dulu. Habis itu cepak, iya kan. Habis itu secara fisik juga katanya lu dulu tuh Wah. Nanti kalau perlu kita kasih kayak- fotonya guys. Wah. kayak idaman kaum Hawa. Kau hawan. Iya kan lu pernah bilang kayak apa dulu ikut kayak maksudnya bodybuilding lah gitu ya. Bodybuilding ya. Misalnya itu kan kayak ya bener-bener jadi lah gitu si Tuh. badan. Alex bermimpi untuk menjadi seperti itu. Iya, kayak gila itu mah. Wah, kayak lu bisa cerita dikit ke kayak fase itu gitu. Saya itu ya boleh sedikit. Berarti back to Kapan gitu? 12 years ago. Waduh. Aduh, jauh banget kayaknya. 12 years berarti lu 12 years ago. apa ya? Masih gua perpindahan dari SMA ke kuliah. Oh, udah. Oh iya, oke. sama 23. Tiga kayaknya Tiga. tiga ke kuliah. Iya. Nah, terus Benar-benar. Nah, mungkin kayaknya wah ini jauh banget ya kalau gue cerita ya. wah, gak jauh amat. Wah, Doket apa masih doket? cuman dulu tuh emang sih gue dulu kurus banget. Pokoknya berat badan gue kayak 50 ke bawah lah, 48, 49, 50. Tinggi lu segini. Tinggi, ya mungkin untuk syukuran itu mungkin cukup tinggi lah ya, cukup tinggi sih gitu. Tapi dengan 70-an ya. sebelum kayaknya mungkin masih 165, 66,
65 masih pertumbuhan ya. Tinggi segitu dengan berat badan 48, 49 waktu itu tuh. Gua tuh susah gendut pokoknya. Intinya susah gendut, udah gitu gue banyak makan tetap aja segitu gitu. Gue susah kurus dulu. Nah, terus saya kan kayak apa namanya udah makan obat cacing gitu ya, obat cacing bisa ada cacingan gitu. Nggak ngaruh, soalnya pas udah makan ya nggak keluar apa-apa gitu. Udah sekian lama itu mungkin udah coba misalnya susu Wegain gitu kan, terus temulawak gitu kan buat nafsu makan biar ngegendin, tapi nggak jadi gitu ya. Terus tiba-tiba tuh ada teman gue nawarin, teman gue dulu kayaknya nge-gym, coba nge-gym katanya. Nah, dari saat itu gue nge-gym. Habis nge-gym itu tuh naik lumayan, setahun 2 tahun tuh naik kayak 5-6 kilo tuh naik. Naik cepet dari 50 tuh dari 56, 57 sampai akhirnya 60-an lebih. Pakai asupan protein nggak? Enggak. Oh, Gue murni itu, waktu itu murni. Murni maksudnya lu cuma olahraga. Olahraga aja, nggak pakai apa-apa. Nggak makan. Oh iya. Nggak makan ya olahraga aja. Cuman gue seringnya tuh abis nge-gym tuh gue sering minum ini susu kedelai sama pisang. Oh, bukan susu whey gitu. Ya, susu kedelai sama pisang waktu itu tuh. Susu kedelai sama pisang. Tiap hari gue nge-gym waktu itu tuh sekitarnya mungkin adalah seminggu 6 kali kayaknya, 5 kali lah. Anjir. Banyak kali tiap malam. Oh. 1 hari doang istirahat berarti ya? 1 hari istirahat. Waktu itu kan masih ya kuliah kan banyak libur kan waktu kan perpindahan SMA ke kuliah kan libur. Kuliah di mana sih lu? Gua kuliah ITHB. Ya. Terus? ITHB gitu kan ngomongnya ITHB gitu. Itu tuh. Tetangga. Ada haknya sedikit. Udah hanya dikit jadi kalau mau ngegaya ITHB. Iya. Padahal ini gitu. Kuliah di mana? TB gitu. Udah gitu mulai situ gym mulai naik nih berat badan terus kan pertamanya tuh kayak lumayan juga nih body goals gitu kan. Tapi masih body goals. Body goals berada. Body goals. Cuman belum aja jadi cuman naik berat badan tapi otot tuh masanya kecil terus. Cabi atau enggak? Atau Enggak kayak cabi. basah yang katanya basah gitu ya atau apa sih? Basah Iya, kayaknya ya, basah Dulu gitu. makanya dulu nggak basah. Nggak tahu katanya kayak ototnya tuh ada. kelihatan gitu. Ada, tapi cuman nggak belum yang ngebentuk. rintang nggak sih? Oh, ya. Tapi Katanya nggak gendut kan Nggak itu mah? skinny. enggak, jadi Lebih kayak skinny fat ya. jadi kayak pepek gitu, pepek. Iya. Pepek gitu badan tuh. Coba pepek. Pepek tuh apa? Pepek tuh Kayak kayak istilah bodybuilder deh. kalau bisa dibilang kayak sekel gitu loh. Sekel. Gitu. Dipegang tuh lumayan lah gitu ya. Isian lah, isian. Tapi nggak gendut, Iya. isian. Semok gitu, semok. Semok. Pepek, semok, sekel. Kayak gitu. Kan dulu kan Ya, misalnya biasa kita ngomong apa kok si Hendrik apa? Steret. Istilah sterak. pas tarik mah udah gitu udah berotot. Sudah jadi nih badannya. Sebelumnya Ya, sterak. berarti Hendrik itu steret. Berarti Ya. lo bukan Kayak- ini Hendrik bukan kayak apa ya, sterak. kayak gemoy-gemoy gitu lah. Kan kalau Pengen dicubit gitu ya. ya gitu kan kalau dipeluk kan misalnya aduh ini peluk misalnya krempeng gitu lah tulang semua ini kalau dipeluk misalnya aduh empuk gitu udah mulai kayak gitu kan naik berat badan. Bukannya itu yang lebih dicari sama kaum hawa? Nah makanya di sana. Oh. Belum beres Herbie. Oh iya, Tunggu ceritanya dulu dong, tunggu waktunya. Sorry dulu. Terus udah gitu kan sama teman gua kan jadinya kan mulai pas waktu itu gue nge-gym tuh nggak pernah pakai PT, personal trainer. Jadi cuman asalnya udah gym, makan banyak, makanya jadinya kayak mungkin bagus efeknya jadi naik berat badan kan, jadi kayak nggak kurus banget. Bulking dulu ya. Bulking dulu. Nah gue kan waktu kan nggak tahu istilah bulking kayak gimana gitu kan, zaman dulu ya cuman tahu fitness, ya udah siapa tahu jadi badan gitu bagus kan, angkat berat apa dan lain halnya. Cuman nggak dikasih tahu nih pola-polanya gimana. Nah waktu itu tuh gue sama udah gitu gue malam-malam kan biasanya gue nge-gym malam nih. Sampai jam 9 bisa tutup kan gitu. Nah tiba-tiba ada yang pemilik tukang gymnya datang, itu mah bagus badannya. Ya pemiliknya. Nah, biasa kan curhat. Om kok badannya saya nggak badannya bagus. Terus saya ngomong kan Dia yang curhat. Iya, makanya kok badannya bagus. iya gitu. Oh. Nanya kayak om. Iya. Oh ya benar. Kok ini kok badan saya nggak ini nih ya maksudnya Nggak jadi-jadi gede-gede, gitu. ya. Oh. Nah masuk gitu gimana gitu kan masih kayak aduh gimana gitu badannya. Nah dia ceritain polanya gini, pola gini. Nah semenjak itu diajak sparring tiap malam. Anjir, sparring. Jadi partner. Jadi partner tuh jadi kayak Spotter. enggak aja, jadi dibantuin gitu. Jadi dia latihan apa misalnya sekarang latihan dada gitu. Ngikut Kita aja ngikutin gitu, ya. ngikut gitu sama temen. Nah mulai di situ mulai kebentuk.
gerakan mulai bagus, dikasih tahu makan apa untuk jadi apanya gitu. Nah di situ dibantu di situ. Jadi Sama teman lu juga. sama temen gue kadang-kadang kalau enggak berdua kan, misalnya berdua kan partneran kan. Kalau bertiga mah biasanya terlalu banyak. Kadang bertiga, kalau enggak kalau bertiga kayak dianya jadi ngelatihin gitu. Iya. Ini angkat ini buat nanti hari ini misalnya latihan dada, besok latihan bahu, besok latihan punggung kan 6 kali kan. Diulangin 3. Jadi otot yang gedenya kan dada, bahu sama punggung, back. Legnya enggak. Legnya enggak. Nah, itu legnya wah kalau dibuka jelek. Cungkring. Tapi bagus, harusnya sebenarnya sih dilatih juga. Cuman kan kita kan kayak kalau Yang estetik penting kan atasnya aja lah. Atas dulu lah. Kalau Kayak- pakai jeans we Iya. ya. Kan kalau orang Kakinya. ngomong kan investasi ke atas. Investasi ke atas. Kan kalau orang ngomong mulai aja dulu. Iya, gitu. Mulai dulu. Jadi kan yang bagus kan itu. Nah, Siap. Bos. Terus. di situ udah mulailah, jadi mulai ada gitu. Untungnya mah kalau kaki mah gak gara gue latihan rajin ini sih olahraga Olahraga ada apa? juga ya. basket. Oh. Kan di kaki kan dikuat-kuatin, biasanya kan gitu kan ada squat-squatnya, di lumayan lah ngatur Iya, kurus iya. banget gitu, jadinya masih ada dikit-dikit ototnya gitu. Jadi oke lah, tapi kalau di atas kayak udah nggak proporsional karena jomplang gitu Begini jadinya. ya. Wah itu belum mau nggak tapi gitu. nggak bisa karena itu tuh ganggu kalau pas nge-shoot misalnya lagi Oh basket, iya benar. kagok ininya. Iya. Oh si Backnya, Backnya sih. ya sayapnya, Sayap. sayapnya itu jadi nggak enak gitu. Jadi Iya, jangan iya. terlalu banyak. Waktu itu kan masih basket, jadi nggak terlalu banyak main back. Ya. Jadi banyaknya main dada sama bahu sama perut gitu dulu mah. Gitu. Terus abis itu? Nah, itu kan lagi latihan ya, nih. Ada goal apa nggak sih yang lu Dulu ya sebelum Dulu, lu ikutan nah. kompetisinya itu tuh kayak lu kepikirnya gimana? Nah kepikiran tuh ya sama aja kayak ini dikasih tahu kan ini mau ikut ini nggak gitu, karena yang tempat gym gua dulu itu tuh pernah menang beberapa kali lomba elemen ini. Gitu. Jadi siapa tahu ikut dimasukin Terus gitu. dia lihat gue tuh kayak salah satu. Wah, ada potensi. Waduh ini orang Kebetulan gila. ini pakai celana nggak usah liatin kakinya atasnya doang gitu. Iya pakai celana, soalnya itu cuma celana jeans, jadi nggak tahu dilatin kakinya deh, karena pakai jeans kalau nggak salah mah. Nah gitu ya diikutin, ada berapa kayaknya ada banyak lah di tempat gym gua tuh, udah banyak lah pokoknya. Ada 10 gitu ya, gue lupa ya. 10 atau berapa belas gitu. Diikutin, ikut dilombain. Gue lupa. Nah, udah dilombain ya udah gitu, akhirnya masuk berapa orang gitu. Cuman gua nggak masuk akhirnya 35 besar tuh gua nggak masuk. Dia udah diseleksi kan 55 kalau nggak salah, maju 5. Cuma dia 35 orang itu dari tempat gym gua tuh ada berapa ya? Ada beberapa lah pokoknya. Dari 3, 4 ya gue lupa dalam lapisan. Itu tuh ngapain sih? Kita kayak gue tuh yang nggak tahu kayak ya oke elemen. Pose nggak sih? Pose. Iya, Gimana sih pose gitu kayak Pose ya, di depan panggung. Di kan. Bandung? Di Bandung. di mana? Di Aquila kalau salah. Hotel Aquila deh, di Pasteur. Terus kayak lu buka baju. Buka baju, jadi pas kalau nggak salah tuh gue lupa banget, cuman udah dijejer, udah lepas baju. Jadi pas jejer masuk ke atas panggungnya kan langsung gede kan. Naik, kita pose di situ. Diajarin pose. Mungkin mau makanya. dipakai. Wah, Jadi enggak. itu tuh jadi teh lu kan kayak Malu. satu-satu pose atau Semua di 5 ya 5. Pas 5 kan ada nomor ya kan, misalnya nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10 terus gitu. nge-pose aja bebas Nge-pose gitu. ya, kalau nggak salah nge-pose ya, gue lupa ya pokoknya nge-pose bahu apa gitu misalnya, ada gerak-gerakannya. Iya. Dan pernah diajarin juga masih ini gitu, saya si om yang pemilik tukang pemilik gym gua tuh gitu. Dan nge-pose gimana supaya nggak awkward banget di panggung gitu kan. Terus katanya bahkan kayak kalau misalnya jari juga lu harus tahu ngapain gitu ya. Dari Kayak maksudnya kan lu kan kayak Gimana? oh mungkin ini kayak gerak-gerakannya gitu, kayak gini gimana ya buat gitu. narik bisa ototnya gitu. Ya, nah itu Oh, sebenarnya misalnya kayak gimana buat nampilin bicepnya Iya, gimana iya. gitu, Oh, makanya tangannya tricepnya yang benar-benar harus itu banget. Ya gitu kan, nggak mungkin kan kalau lagi ini masa gini gitu kan, pasti kan di kepalanya gimana gitu. Nah itu gini kan kayak nggak mungkin. Jadi Ya. nari dong. Tapi mau Terus, gini juga nggak bisa. Nah. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mah ya udah nggak bisa ya. Gaya apa sih yang andalan lu? Wah nggak ada. Cuma Kirain ada signature pose-nya. Kayak ada apa gitu. Sekalinya set, langsung semua orang. langsung. Wah. cuman pose yang nggak boleh dihindarin, yang pasti wajib itu Nah, muka tuh harus selalu senyum. Nggak boleh misalnya kalau lagi pose gitu nggak boleh. Kayak ngeden gitu nggak boleh. Kita harus senyum gitu, gitu. Terus kita smile. Dia masih ada lembut-lembut. Iya dia masih smile kan. Smile. Nggak boleh pokoknya kayak
Gitu nggak boleh. Yang foto gitu, yang foto. Sama. Jangan lupa senyum. Oh enggak, itu mah memang harus kayaknya harus. Berarti panggil. Unwritten rule Ya ya. kan kayak kalau ikutan Miss Universe kan Ya. jalan-jalan juga tetap smile gitu. Kayak senyum lah pokoknya. Nggak boleh ada kayak ada tekanan. Di ini kan masih di minyak apa minyak Oh, ini. Ya minyak ya minyak. Ten juga nggak ten? Oh iya benar, sebelum itu gua ten. Ngejemur dulu gua ngejemur. Jadi Oh. gua beli ya beli inilah produknya. Iya, Ya buat ini ya, gosok. ya buat gosoknya. Buat ini kan nggak boleh sebut merek kan? Iya. Nah, sponsor itu gua beli Iya. sponsorin gitu. Makanya dari tadi kita nggak Kalau gua pegang. merek gua ada, tapi nggak boleh. Jangan dulu. Siapa tahu gua disponsori gitu. Kecuali sponsorin, Lumayan. bener. Puasa juga nggak? Puasa juga nggak? Puasa ya, sebenarnya tuh kalau puasa tuh ya 3 minggu cukup, cuman gua nggak kuat. Ya gua cuman kuat seminggu. Puasa 3 minggu. Ya puasa 3 minggu jadi tuh nggak boleh makan. Pokoknya gua nggak boleh makan garam-garam sama gula aja. Cuma boleh biar makan dada lebih ayam gitu ya? ngeringin gitu. Iya lebih Ketika ngeringin. terakhir. Soalnya diukur juga fat fat itunya lah Body fat. body fatnya gitu. Jadi kan kalau dipegang kan ini kan nih masih lemak gitu kan. Nah kalau itu mah udah kayak bener-bener pelit gitu. Pas di ini nah itu mungkin kayak 78% gue lupa ya. Lu sempat di situ? Lah 78. Enggak. 7 sampai 8. Nggak sempat. Gua masih- Di mana? 10. Kayak 10 lebih kayaknya masih Tapi jelek 10 lah. aja kita kasih lihat tuh si fotonya aja udah. Iya, anjir. Ya, Oh, cuman masih gila. inilah gitu kayak berapa kalau gue salah ada Itu kalau yang memang bagus nggak sustainable kan? Enggak. Gua juga ya. Itu mah kalau yang bener-bener diet ketat banget gitu. Cuman gue nggak kuat makan waktu tuh beli dada ayam aja. Wah, capek gigi. Makan lah udah Ada yang di tempe. blender sana? Oh iya, kok Iya, sampai biar nggak capek gigi. Iya, jadi capek lu- gigi. Iya. Blender Bentem. sikat. Nah itu gua nggak sampai segitunya, nggak kuat ya rasanya. Minum dada Kayak- ayam, telur. Iya. Nah telur gua sampai bosen tuh, sampai nah itu telur mah udah kalau lu buang air loh gua udah. Wah udah jadi. Cut. Wah udah cuma. Wah udah pasti itu mah udah kayak wah gila kayak Mambu. gila baunya semerbak ya. Udah pasti tuh cuma lu makan seminggu juga gila. Kan, bener kan kayak Dan kayak anjir kayak nggak sih ya sumpah. udah sampai buang gas aja pokoknya udah pasti ketahuan lah. Lu ya pasti ya. Udah tahu ya baunya. Lo paham? Udah Ini pasti bau tuh. telur. Wah, kayaknya si Teja. Pokoknya udah enak banget baunya lah pokoknya. Pokoknya di situ pokoknya gua cuma kuat seminggu nggak kuat udah gua 2 minggu tuh jadi kayak aduh nggak kuat pokoknya makannya. Makannya nggak kuat jadi ya udah seminggu gua. Tapi jadi jatuhnya kan jadi yang nggak maksimal banget cuman ya ikut cuman pengalaman gua experience Iya, lah. iya. Gitu. Iya sih, jarang sih maksudnya yang Iya. bener-bener sempat berkompetisi gitu. Iya, nah itu tuh gua kayak ada 7 tahun lah kayak 7-8 tahun gua Anjir. gym. Berarti selama lu kuliah sampai lu beres juga masih dong. Iya, konsisten ya? terus. Dang. Sampai sebelum gua pergi ke kuliah gitu, lanjut. Iya, iya. Masih. Mumpung masih di ini, belum ke segmen selanjutnya nih. Gua kan dulu kan juga sempat kayak into nge-gym nih, tapi Hati, nggak- guys. Apa tuh? Hati guys. Kan Hati ini lo. orang-orang ini tuh malesin. Ini juga. Nah, maksudnya kan ada meme-nya nih. Iya. Cowok kan kalau misalkan mau nge-gym teh awalnya nih, wah banyak cewek nih yang mau sama gua. Tapi kenyataannya begitu lo nge-gym tuh yang datang cowok-cowok itu bener gak? Bener. Coba di-explain maksudnya gimana? Gua Iya, nggak ngerti gimana? nih. Gua nggak ngerti. Cuman Gimana? kayaknya kalau gua tuh tempat gym gua tuh kayaknya khusus buat nge-gym tok. Jadi cewek tuh nggak ada ke tempat gua. Jadi bener-bener yang barbelnya ada kayaknya 1-2 tapi jarang banget. Jadi fokusnya tuh memang bener-bener buat bodybuilder semua. Jadi alat-alat semuanya kayak bodybuilder. Jadi ngadakan kalau sekarang kan kayak tempat gym yang bagus-bagus gitu kan ada aerobiknya. Oh, Gitu ada kan. Ada kelas-kelas. kelas-kelasnya itu kan buat nge-attract lawan jenis juga kan. Nah, gitu kalau gua mah bener-bener fokus buat ini apa Hardcore. Weight ya. gitu. Nanti kalau udah bagus baru ke sana gitu. Pamer. Pamer. Jadi ini gila. Ada pengalaman yang menarik Gitu. apa nggak yang kayak pas lu udah jadi nih? Katanya Oh, malah yang datang cowok bukan cewek gitu. Enggak sih, cuman gua kayak gua cuman apa namanya trial doang, tapi enggak segimana banget sih. Cuman gue pengen nyobain kan. Bosen kan gue di situ kan udah lama banget tuh. Bosen ganti suasana, cuman gue yang sampai segitunya banget. Intinya mah pengen mancing kan. Berhasil nggak? Dapet nggak ikannya? Enggak lah kan masih muda, nggak kepikiran jauh ke sana. Gitu. Jadi masih ya polos lah, masih gue kesana pengen dapat alat yang terbaik, gitu. Asik. Pengen dapat fasilitas yang terbaik. Jadi gue kesana fokus gitu, jadi nggak lihat kiri kanan, kayak pakai kacamata kuda gitu kan. Fokus gitu. Iyahin aja lah Tej. Iyahin aja ya. Udah berarti dia nggak mau ngebahas gitu. Iya, iya. Emang nggak ada Padahal kayak di pikiran gue kayak anjir ini sih tes Sigor Aman mah pasti banyak
lalat gitu, menghinggap gitu. Enggak, sayangnya tidak ada. Tidak ada. Sayangnya sama impian tuh tidak menjadi kenyataan. Kayaknya. Sayang sekali ya kayaknya. Expectation reality. Iya, reality tidak Tapi gue penasaran nih kayak sebelum kita maksudnya nutup kayak lu teh udah 7-8 tahun. Sekarang kan lu kan udah nggak kayak gitu kan? Iya. Kayak sayang gak sih? Sayang mah sayang, cuman untungnya tuh badan gue misalnya kalau di gymin lagi kayaknya mungkin masih ada bagus. Oh. Ototnya tuh bener-bener kayak dulu bisa dibilang kan misalkan kayak nge-gym setahun 2 tahun gitu. Pakai semua apa gede, tapi jatuhnya tuh kadang-kadang ada yang kurus banget jadi kurus, ada yang jadi bulking banget gitu. Nah untungnya gue enggak. Jadi kayak ototnya mungkin kayak udah, gue nggak tahu sih, cuman kayak udah mateng gitu ya, mungkin gitu gue juga. Jadi kalau sekarang lu ini juga di ini masih ya, gitu ya. mungkin setengah tahun nge-gym kayak fokus lagi mungkin ada bagus lagi gitu. Jadi ngebentuknya masih ada karena ototnya tuh udah keluar gitu ibaratnya gitu. Jadi kalau perut juga misalkan tutup kemak gitu, kalau diet dikit mungkin udah ada lagi garis-garisnya dikit-dikit. Ada kepikiran nggak mau? Iya mau ini lagi nggak? Lu kayak mau anjir gue mau gas lagi gitu. Pengen sih kayaknya, pengen sih. Kalau ada waktu lagi pengen sih, kalau ada teman lagi gitu ngajak lagi. Soalnya kalau sendirian tuh wah bosan Nah, ini Saya nggak bisa. mau nggak lu dilatih sama Pak Standar Man lo? Mau mah mau. posenya gimana? Ya itu. Waduh, maksudnya macam-macam nih. Waktunya masalahnya. Agak susah sekarang ya. Bisa gitu jadi ya mungkin adalah waktunya pengen balik lagi ada gitu, cuman nyari partner lagi, teman lagi lah kayak yang mau. Sama si omnya lagi. Udah lama udah enggak lagi. Ya udah lewat juga udah lama gitu. Terus lu maksudnya kuliah udah enggak, itu kan kayak stopnya di situ kan ya? Ya jadi waktu itu mah kuliah gym dulu pulang. Bukan Terus lu kupu-kupu juga ya? sempet ke Kujim. Dia bilang kupu-kupu kan. Iya. Kuliah pulang. Oh iya. Kujim. 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 Oh jadi kayak Korea ya? Kujim. Gujim. Wah. Tapi lu sempat ke ini kan, ke apa, New Zealand. Iya, ke New Zealand. Ini new chapter. Itu teh ya berarti kuliah teh di ITB. Kan? Terus Terus udah gitu sebenarnya tuh gue kuliah nggak tahu pengen jadi apa sebenarnya tuh. Jadi gue beres kuliah gue nggak tahu pengen kerja apa. Sebenarnya tuh gara-gara itu doang penasaran, aduh mau apa ya katanya. Cuman udah gitu jadinya siapa tahu pengen keluar negeri aja gitu. Lanjut kuliah lagi ke sana. S2 mau lanjut lagi ke sana. Oh itu S2 di New Zealand. Jadi sebenarnya S2-nya S2 setengah nih kalau mau tahu nih. S2 setengah hampir Iya. 3 tuh. S2 enggak. atau S1 setengah? S2-nya setengah. S2-nya setengah. S1 setengah. Bola pisah. Iya. Bisa. Tapi susah nyampur. Less sweet ya, less sweet. Jadi sebenarnya tuh dia namanya teh postgraduate. Oh. Postgraduate ya. Hah? Postgraduate kan S2? Enggak. Oh, graduate tuh S2 malah. Kalau Postgraduate S2 bisa S3. master. Tapi enggak Oh tahu. iya master bener. Kan S1 tuh undergraduate. Iya. Undergrad. Abis itu graduate baru postgrad kan? Mungkin beda penyebutan deh. Iya, mungkin. Masters apa masters? Master saya graduate. Graduate. Mastersnya nama si itunya kan. Gelarnya ya? Gelarnya. Oke, tapi nama orangnya berarti postgraduate gitu ya. Postgraduate. Iya, lu kalau S2 tuh graduate. Hitungannya. Kalau Postgraduate Cuman- diploma tapi postgraduate diploma. Postgraduate Oh, diploma. ada Iya. diplomanya itu. Nah, Iya, itu gua iya, enggak tahu deh kalau itu. Nah, postgraduate diploma baru gelar Ya, lu. jangan lu S3 sebenarnya. Amin. Udah, marketing ini S3 aja lah. Mau S4 juga boleh. Ya, S3. S1 setengah. Ya, nah sebenarnya tuh kan gue ditawarin tuh udah mau S2 cuman dia tuh bisa nawarin program kayak setengah tahunnya lagi tuh depending. Jadi lihat dulu situasinya. Pas sudah gue jalanin postgraduate itu dan gue dapet kerja kan macam-macam, kayaknya nggak butuh S2 deh gitu di sana tuh. Jadi sebenarnya lulusan postgraduate sama master tuh kayak sama aja kayaknya. Gitu. Soalnya kan pertama tuh mungkin salahnya tuh nggak ada pengalaman kerja. Pas ngambil S2 ini maksudnya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau disaraninnya mending habis S1 masih pengalaman dulu setidaknya. Setahun dua Baru S2. ya lebih baik gitu, lebih baiknya. Tapi ya terserah kalian lagi gitu. Tapi kalau lu S1 sama S2-nya nyambung atau Nyambung karena Kayak apa sih kalau? lu ngambil jurusan apa gitu? S1 apa? S1 gue ekonomi, Oh, oke. Keduanya S2 gue business administration. Nyambung. MBA berarti ya. Nyambung ya. Gitu nyambung Oke, sama. oke. Kebanyakan memang orang Indo S2-nya MBA ya. Ya, S2 ya. S2 gitu.
S2 MBA banyak ya kalau bisnis Bukan MBA itu keuangan. Oh, Iya, orang Indo kalau kan S2 MBA gitu. Jadi pas Jadi pas itu kan sebelum ini pas kerja-kerja dan lain halnya baru gitu. Ya enggak kayaknya. Terus lu berarti nggak Oh, Enggak. Ya S2 MBA. S2 MBA. wah gawat. Ini memang anak-anak ini kecil-kecil cabai rawit. Tadi ngomong apa? Ya itu kan namanya Master of Business Administration. Bener loh, kita nggak ngomong apa-apa. MBA bener. Masters Business Administration. Terus. Jadi pas itu tuh gue tuh nyadar pas udah beres S1 tuh S1 ya postgraduate itu jadinya pas nyari kerja tuh kayak percuma sih banyak dengar-dengar kan di sana kan kerja tuh gimana kayaknya kurang banyak dicarinya tuh yang udah punya pengalaman. Iya. Banyak Oh, pengalaman nggak terlalu ngaruh. Gelar tuh nggak terlalu ngaruh, bahkan ada kayak perusahaan juga banyaknya ya gue mendingan ngajarin lu dari nol. Dari nol sekalian. Kenapa? Dibentuk dari awal. Ya gitu. kenapa? Karena misalnya kan kalau kita misalnya semakin tinggi gitu kan, apalagi kan kita misalnya gelarnya semakin tinggi atau nggak ilmu kita semakin tinggi kan, Gajinya ya. bukan gaji, jadi maksudnya jadi lebih rendah dari perusahaan. Lebih bisa dibentuk gitu. Iya. ya jadi pertamanya itu gitu, pertama mungkin gaji juga kan pasti minta lebih tinggi bener Iya, ya kata hebat. itu. Terus yang kedua tuh misalnya kayak orang kayak gitu tuh susah nurunin egonya, Ya. nurunin ego. Jadi misalnya gue pinter nih, dia lu ngasih tahu gue kayak gue tahu lah. Nah, gua S2. Iya gitu apa gitu. Iya, Nah lu apa? susahnya di situ. Padahal kan kita kan harus ya meskipun tinggi juga pasti tetap harus belajar kan. Asik. Nah, Lu kemarin nggak ikut yang Terus. jadi sana juga kadang-kadang gitu egonya tinggi kan bisa kan semakin karakter kebentuk. Sebenarnya jalannya kayak begini tapi gue pengennya kayak gini gitu. Nah itu susah gitu. Jadi banyak bentrok kan gitu. Egoisnya tinggi lah semakin Tapi itu. sempat kerja. Sempat kerja ya. Wah kerjanya banyak macam-macam. Nah, apa yang main? Berapa lama sih itu lu di sana? Di New Zealand? Gue tuh sampai lulus tuh sekitar setahun setengah. Hampir setahun setengah. Lebih lah, setahun setengah lebih. Berarti ini postgraduate diplomatnya lulus. Ya lulus, udah beres. Itu lulus. berarti nambah apa di belakang lu? Nggak ada gelarnya? ada gelarnya di PGDBA. Postgraduate ya. Diploma Postgraduate Business Administration. Business Administration. Oh, baru tahu. Dipanjang PGDBA. Oke. Parental Guardian. Parental. Tapi kalau udah SD ya MBA. Destroyer. langsung. Ya, oke. Makanya gue nggak mau. Right. Bisa Oke. disangka apa-apa. Oh Oh, iya. ya. Pintar ini dia, guys. Itu S3 itu mas sebenarnya. Lu mah langsung S3 itu mah langsung dapat kalau bilang kayak gitu ke dosen. Jadi lu mah MBA kan. Iya. Jadi mendingan PGD, BA. PGD, BA. gitu. Jadi kayak itu. Nggak mungkin salah kan PGD benar. BA mah. Ya jadi kan nggak ambigu. Gitu. Amigo. Apa ini PGDBA, gitu? bro. PGDBA, Kalau apa itu? PGBDA juga orang juga oh ya udahlah Ya udah ya malas gini nanya. aja. Udahlah. Itu apa? Udah. Kayak lu MBA ya? PGD BA? Aman. PGDBA aman. Enggak bisa. Nah, aman. Oke, Jadi nggak salah. terus. Nah, Lanjut. sana tuh misalnya waktu gua kesana tuh kan misalkan gua masih bisa disupport dulu kan orang tua nih. 3 bulan di awal tuh gua nggak disupport dulu. Pas udah 3 bulan berikutnya mulai cari kerja nih kan udah tahu nih lingkungannya. Ya benar. Kan mau awal makan, aduh nggak tahu. Yang penting gua belajar dulu kan. Aduh takut misalnya kalau lulus juga mahal kan itu satu mata kuliahnya kan. Iya. Jadi fokus dulu, udah ada aman 3 bulan baru mulai nih apply kerja. Ini sambil kuliah berarti? Ambil kuliah. Oh iya, ambil sambil kuliah. Nah, kerjaan pertama kali gua jadi tukang potong-potong, cuci piring. Tukang cuci piring ya di restoran. Cuman Oh, oke. di restoran Lu itu potong apa? Potong tanaman kan banyak yang bisa dipotong gitu. Bahaya gitu. Hal sesuatu yang harusnya nggak dipotong kan bahaya. Iya, jadi butuh klarifikasi nih. nah, Potong-potong. Bahan makanan. bahan makanan. Ah, iya. Sebelumnya tuh gua tuh nggak punya adalah di situ kayak IRD itu buat tax. Jadi apapun tuh Oh, masuk iya. ditransfer duitnya. Terus dari itu kita masuk dulu ke ID itu, misalnya ID pajak itu, baru masuk ke rekening gua. Jadi udah, misalnya gua dapat misalnya $100 gitu, dipotong pajak dulu, baru misalnya nyampe ke gua $80 misalnya. Gitu. Bersihnya, Bersihnya $80 gitu. Nah, waktu itu tuh gua kerja biasa, masih dianya nggak mau pakai, jadi gua masih cash on hand. Oh. Jadi cash on hand tuh Under jadi, table ya? iya under table, jadi nggak pakai gituan. Karena kan belum punya gitu, jadi Iya, kerja, langsung. jadi makanya masih langsung. Kerja juga kerja gitu, berarti nggak officially Ya ada kerja gitu doang gitu. Tapi gue nyadar situ teh, aduh nggak enak pisan nih. Misalnya
dikasih itu lebih dari misalkan dia tetapnya minimal wages-nya kan, UMR-nya, minimum wages-nya segini gitu. Pasti di itu bawah bawah banget. Cuma pas itu gue kayak disiksa gitu, kan disiksa sih kayak kan gue masih pertama gitu, wah suruh sini Kerja keras lah. terus gajinya kayak kurang, jadi kayak ya 3 minggu gue resign lah di situ. Tapi udah dapat gajinya, gue seneng. Gaji pertama Lumayan lah ya. lumayan What do I buy? bisa bayar kos gitu kan. Masih di asrama. Apa sih New Zealand? New Zealand dolar. NZD. 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 Ya. Nah dari situ beres. Aduh sih ini kan gue kan udah ngomong ke nyokap gue nih. Aduh jangan transfer lagi duit lah. Kata gue. Sombong lu di awal. Itu. I don't need your money. Jangan transfer lagi buat bulanan gua kata gua. Gua udah kerja nih waktu sebelumnya kan 3 minggu ini. Janganlah kata gua teh. Oke kata ya udah. Mampus lah di situ. Gua gengsi dong kan, gengsi nih. Aduh sih ini gimana nih? Dapat duit dapat dari mana? Mungkin ada sisa dikit kan sebelumnya ada, jadi gua masih ada simpan. Udahnya itu baru aja. Untungnya tuh gua punya teman Korea, baik nih teman Korea gua. Dia kerja di city, di kota gitu, di city-nya gitu. Nah, ditawarin gue ke restoran Jepang. Nah, di situ gue langsung cepet-cepet buat IRD gitu, teks semua beres. Jadi gue nggak mau restoran lagi nih. Minimum wage lah. Iya, gitu. nggak mau minimum wage lagi. Minimal ya minimum wage gitu kan. Dari situ gue dikasih ke sana, ya udah. Nah, situ baru gue makmur lumayan. Makmur, semua di provide lah semua. Chef gue baik, semua baik. Situ juga ya di situ prepare, jadi gue bisa masak lah setidaknya. Kalau sebelumnya kan cuman potong-potong udah gitu kan. Cuci piring lagi. Gitu. Sekarang juga sama cuci piring cuman dikasih tahu gitu kan. Bagusnya tuh dikasih tahu ya cara makai ini gimana. Ada SOP lah ya. SOP-nya gitu. Cara motong dagingnya gimana. Kayak nampan talenan tuh nggak boleh digabungin nih sama yang mentah sama ini. Terus ayam misalnya yang daging sapi gitu kan. Terus yang sayuran gitu ada warnanya juga hijau apa nah itu. Mantap itu. Penggorengan semua kan belajar kan bikin adonannya gimana dan lain halnya gitu. Terus tiap malam juga kan. Nah untungnya tuh di provide makanan terus nih gua. Jadi itu lebih hemat lagi. Enak itu dapat duit udah wah duit bersih, udah ya? bersih itu udah enak banget pokoknya. Nah di situ udah enak banget. Nah, Masih kuliah nggak? Masih kuliah gua situ. Kuliah nah situ untung aja temen gua nawarin kerja di situ. Udah enak banget lah di situ pokoknya. Terus? Nah, udah gitu nah. Gua kan biasanya kan dikasih sushi nih. Sushi kan mahal sana, mahal sushi itu. Satu potong tuh mahal, bisa $20 sampai $25 sampai $30. Ini berapa sih sorry? Anggapnya ceban 10.000. Sekarang mah 9.500-an lah, 9.500. Ya, anggaplah ceban lah ya. 10.000 lah, anggapnya biar gampang. Suatu sushi bisa 200 kan, salmon gitu kan, tuna gitu kan, atau enggak ayam atau ini. Itu lebih jatah nggak dulu? Satu shift boleh cuma satu sushi roll? Enggak, sebenarnya tuh dikit-dikit. Sebenarnya kan ada chef gue masak nih kan, bagi-bagi gitu, makan. Cuman mungkin chef gue baik chef gue. Kadang-kadang gue tuh dikasih sushi full. Misalnya tuh dipotong-potong dibagi-bagi kan. Cuman untungnya baik gitu, masih chef gua teh orang Malaysia, baik. Lihat muka lu kayaknya, wah Malaysia, Indonesia. Ya kadang-kadang suka ngomong bercanda ini bahasa kita gitu. Cuman gua nggak bisa ngomong Malaysia, tapi gua mengerti bahasa Malaysia. Cuman kalau dia ngomong bahasa Indonesia dia tahu, tapi dia ngomong gua pakai bahasa Malaysia, gua ngomong bahasa Indonesia dia tahu gitu. Dia ngerti gitu kan. Saling toleransi berarti. Iya, misalkan kalau ngomong kan misalnya salad gitu kan, misalnya mix gitu. Kan kita kan misalnya ngaduk-ngaduk gitu, dia campur gitu kan, dia ngomongnya kacau, dikacauin gitu, kan gue ngerti dong, kacau ya kacauin aja, jadi kadang ada perbedaannya gitu, jadi nggak, I know gitu, indahnya toleransi, iya gitu, dia tahu gitu, Kacau, dia bilang kacau kan misalkan, gimana gitu kan, ribut gitu, ini kan kacau, porak-poranda, ya porak-poranda gitu, ya sama aja gitu, ini kacau gitu, oke, jadi akrab gitu kan, baik lagi, nah. Pas mau pulang PGDBA. Iya, anjir. Mantap. Untung. Sebenarnya kalau MBA juga kacau bisa. Kacaunya beda. Kacau, iya kan. Udah. Nah udah gitu lah. Gue pokoknya gue kerja seminggu 4 hari. Jadi 4 hari itu gue subur pokoknya, kasih makan terus pokoknya. Wah, udah makanan tuh banyak berlimpah. Udah mulai hilang ini ya six pack. Nah, semenjak itu gue udah berhenti tuh nge-gym tuh. Wah, udah makan udah kacau kayak. Tapi berhenti gym. Nah udah gitu kan gue di sini kan dikasih sushi kan satu, tapi belum dipotong-potong nih, masih roll. Ya masih roll. Ini bawa pulang gitu kan. Kadang 1,5, kadang 1 gitu. Dan banyak pisan sih itu teh. Iya banyak. Nah gue tuh makan dulu biasa, gue potong-potong dulu kan. Pulang ke rumah
biasa pengen kayak Mager. nggak pakai piring, potong-potong kecil-kecilan makan. Ada pakai sambal cocok gitu udah. begini. Sudah itu kan bosen dong lama-lama. Pulang satu roll. Langsung. Buka up kayak makan pisang dia. Udah aja. Berikutnya langsung gua kasih ke flatmate gua. Itu ada sushi di situ kayak ambil aja kata gua. Berasa keren ya, berasa keren. Iya, ambil aja gitu. Kadang-kadang bawa ambil gitu karena udah saking bosennya gitu. Kadang-kadang kasih gitu. Udah gitu udah beres ya udah dari situ gua makmur lah. Duit banyak, apa-apa banyak gitu. Udah makmur gitu. Udah misalnya macam-macam lah pokoknya. Selama itu gua kuliah beres. Nah, pas beres kuliah itu, nah ada gua teh waktu itu ada nggak lulus mata kuliah. Ya kan? Gak, dari situ gue mulai turun lagi tuh keuangan gue. Keuangan gue mulai turun. Mau minta ke orang tua kan, mah ini misalnya satu mata kuliah lumayan juga kan, mahal. Ya udah dong, gue tombokin tuh gaji gue. Pakai gaji lu. Gaji gue, jadi yang tadinya lumayan, wah bisa beli macam-macam sekarang. Oke lah, tabung dulu. buat semester depan. Tabung gitu. Iya. Ya, jadi ya habisnya di situ. Cuman untungnya ya masih ada lah, oke lah sebenarnya. Jadi pas udah gue beres kuliah, terus gue memutuskan pulang dulu ke Indonesia. Nah itu tahun 2019 akhir kayaknya. 19 akhir. sebelum COVID berarti ya? 2018 akhir. Berarti setahun sebelum Covid masih. Ya setahun sebelum Covid. Nah udah gitu kan gue pulang sini, gue bantu bisnis orang tua gue. Terus tapi kayaknya kurang gimana gitu rasanya. Baru aja gue masih ada visa nih, working visa gue masih ada. Terus gue balik lagi ke New Zealand buat kerja lagi, cari pengalaman lagi sana. Setahun setengah lah, kurang lebih. Sampai COVID berarti? Sampai COVID ya. Cabut lagi sih. COVID cabut lagi pulang. Tapi lu berarti cabutnya karena Covid atau maksudnya memang lu rencana tanggal segitu? Nah itu sebenarnya gue galau sih sebenarnya. Aja pengen lanjut di New Zealand atau enggak pulang ke Indonesia gitu. Cuman akhirnya kayak gue mutusin pulang ke Indonesia. Ya, siapa tau peluangnya lebih gede gitu di Indonesia. Galaunya gimana? Emang apa yang lu timbang gitu? Pertamanya kan kesana kan ya kerja oke lah, misalnya gaji oke, kerja oke, cuman kayak aduh masa gue tinggal di New Zealand ya gitu, gue mikirnya masih kayak gitu. Banyak domba-domba gitu. Domba-domba banyak banget, tapi banyak dari manusia pastinya. Di mana-mana kalau mau ngambil juga bisa. Lamb chop gitu. Lamb chop, cuma jangan. Mending beli aja. Bisa, nah cuman ya ujung-ujungnya tuh ya jadi balik lah ke Indonesia. Pas di Indonesia taunya ya kurang bagus kan karena COVID kan. Taunya gua tuh nggak nyangka COVID tuh segininya gitu. Segininya banget gitu. Dan oh ya udahlah, udah terlanjur pulang ya udah gitu jadinya. Ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Gitu. Begitu ceritanya. Wah, gila. Luar biasa. Gua juga udah tahu loh. Itu menarik banget sih, gila, sampai New Zealand gitu ya. Iya. Padahal di sana gaya hidupnya juga pasti beda banget nggak sih? Wah beda banget. Kayak nyantai banget. Yang gua tahu, even more, karena kan dia kan lebih, maksudnya lebih nggak metropolitan ya, maksudnya sedikit gitu. Lu di mana sih lu? Ya, di Auckland. Oh, Auckland, iya Auckland lebih ini. Lebih apa, rural? Ya lebih banyak orangnya. city gitu. Karena kota bisnisnya. Capital city-nya apa sih? Capital city-nya Wellington. Apa namanya? Wellington. Wellington. Beef Wellington. Beef Wellington kayaknya dari Wellington kali. Kayaknya ya mungkin. Mungkin. Kayaknya lah gue nggak ngerti Gue tuh. taunya Queensland, gue ingetnya mah. Queensland. Queensland mah Queensland mah lebih ke kota turis Bukan kan? Queenstown kayaknya. Queenstown. Queensland bukan di Australia. Australia. Queenstown ya? Queenstown ya. Di Queenstown tuh tempat Turis main, kan? Turis banget kan? turis banget. Gitu di sana. Bagus lah pokoknya lihat pegunungan. Ya, sampai lihat pegunungan aja kayak biasa aja, Syang. Karena saking bosennya. Tiap hari lihat pegunungan bagus-bagus, buka ya begini lagi. Bagus, Iya. Oh bagus, biasa aja sekarang gitu. Udaranya bersih. Ya udah jadinya. Mungkin 1-2 bulan biasa kayak bagus ya, jalanan bersih apa. Jadi awal-awal gitu sebulan 2 bulan sih oke gitu. Katakan New Zealand kan tingkat kriminalnya rendah banget gitu ya. Ternyata enggak gitu. Sama aja kayaknya. Ya suatu negara pasti punya sisi jeleknya lah ya. Gitu, punya sisi jeleknya. Pencurian masih ada gitu, tapi pas ada yang mau diutarakan kayaknya Boy. soal pencurian nih. Oh, Belum tahu kan? Iya, yang itu ya. Iya, yang Mau diceritain lagi nggak? nah, kan waktu itu kan gue masih di asrama sekolah nih, asrama sekolah 3 bulan kan. Oh, iya. Asrama sekolah. Terus gue mau pindahan rumah tapi masih tetap dengan kampus.
Terbang kampus, gue nyawa rumah berempat, pokoknya orang Indonesia semua. Nah, gue tuh biasa kan keinginan gitu, misalnya di Indonesia naik sepeda gitu kurang bagus gitu. Jadi gue memutuskan beli sepeda. Oke. Biar sehat. Nah, gue beli nih. Nah, pas mau pindahan nih, gue baru beli sepeda. Terus gue pikir kan yang lumayan bagus dikit lah gitu sepedanya. Gue beli, nah udah beli nih, dateng. Gue pakai nih hari itu gitu. Hari itu gue pakai sekitar paling kan dari kampus gue ke train station gitu. Itu tuh paling cuman kalau jalan kaki 15 menit. Kalau naik sepeda ya 5 menit. Udah cepet lah. Enak nih sekarang nih, udah gak jalan kaki lagi kata gue. Naik sepeda, gue taruh di train station. Ada CCTV lengkap, gembok semua. Gemboknya juga bagus kan? Bagus, gemboknya gue beli kan ada mahal. Gembok semua. Sama ini topinya kan. Helmnya gitu. Nah, untungnya helmnya gak gue cantelin. Gue pikir kan aman-aman aja gitu kan, gue gak ngerti. Jadi gue masukin tas. 2 jam gue pergi, balik lagi. Jam 4 sore hilang langsung semua. Hilang langsung. Kayak diparkirin di mana gitu ya. Di Indo kayak lu parkirin di pinggir jalan gitu. Terus film Mr. Beat. Terus gue kan kaget, gue nyari-nyari. Ini pas gue salah ini turun gitu kan. Gue lihat kok nggak ada kata gue. Padahal gue cuma pakai 5 menit. Pergi 2 jam ke kota, gue balik lagi hilang gitu langsung. Baru beli hari itu gitu. Terus kan gue kayak bengong dulu kan. Ini gimana ya kata gue. Ini gimana. Nah, terus gue kan ada tombol gitu kan. Ada tombol kayak informasi lapor gitu kan. Lapor. Ini saya kehilangan. Lapor polisi katanya. Ya udah dong, udah gitu udah beres ya udah gue pulang jalan kaki lagi dong. Makanya juga bagi ya 5 menit 10 menit lah gue pakai sepeda baru itu. Aduh kata gue teh. Terus udah gitu gue lapor polisi ada diproses gimana proses. Dan ternyata tuh ujung-ujungnya polisi tuh ngomong, udah kamu pasti punya asuransi internasional katanya. International insurance katanya. Ya udah coba calling dia gitu. Terus gimana? Ya polisi cuma bisa ngasih surat aja. Surat kehilangan. Ya. Padahal gue udah lapor nih, gue lapor padahal tempatnya di sini. Cuma si polisinya kayaknya nggak ngecek. Ngeceknya tempat lain. Mager kayaknya. Dibilangnya, udah kasih aja gitu cek. Ya udah jadi gue ini polisinya kayaknya mager aja nih, nggak mau ngeliat. Kayaknya saking banyak kasus gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Lu lapor aja ke insurance gitu, kayaknya lebih mending gitu daripada ngecek polisi juga kayaknya udah nggak tahu hilang kemana gitu. Iya. Udah ya cuma dikasih surat doang, gue ke kantor polisi dikasih keterangannya gue cuma bilang sepeda gue hilang gitu pokoknya. Oh hilang di mana? Di sini. Ya udah cuma dicek, dikirimin surat aja pokoknya. Dikirimin surat terus gue telepon ke asuransi terus cuma bisa diklaim cuma 60% dari harga sepedanya semua. Terus yang masalahnya tuh gue keselnya tuh si rantainya nggak bisa diklaim. Itu yang lumayannya nggak bisa diklaim juga gitu lah kata gue. Ini nggak bisa diklaim, nggak bisa katanya, bukan part of your bike lah pokoknya. Jadi ya udah gue lumayan lah gitu dapat duitnya. Ya udah, jadi duitnya itu buat naik bus kan. Gue pakai bus. Balik lagi, dia gue mau beli sepeda lagi Udah trauma ya. Baru juga beli. Udah rugi 40% kata gue. Coba dibayar 60% kalau nggak salah gue inget lah. Cuma buat 5 menit. 5 menit lah. Dia baru beli kayak gila. The most expensive 5 minutes of his life. Iya, ya deket lah gitu kan. Saya jalan kaki 15, ya udah gue balik lagi naik bus. Ya dari sini duitnya gue pakai bus jadinya. Ya udah deh jadinya. Ya udah. Hanya memori. Iya, dia pengen sehat, pengen merasakan segarnya udara gitu. Ambil sepedahan gitu kan. Polisi nggak ada. Wah, pokoknya udaranya sehat lah gitu, mau olahraga enak gitu. Tapi ujungnya naik bus. Dicolong. Situ. Itu awal-awal jadinya ya udah deh. Jadi kalau dibilang di sana kota aman juga enggak gitu. Kayaknya masih amanan di Indonesia deh, nggak pernah kecolongan. Tapi gue tuh bingung, itu ada orang yang sering naik sepeda dan ngunci di sana nggak? Gak ada deh kayaknya. Cuma sepeda lu doang yang parkir di situ. Iya, soalnya kayaknya train station gue tuh kayak ya bisa bilang tuh bukan kota banget gitu, suburb gitu. Di suburbnya gitu. Dia kan mesti kan lewat gimana gitu. Nah, gue pikir ada banyak sepeda, terus yang kecolongan pas yang lu gitu sesuainya. Cuman kalau di city kayaknya aman deh kayaknya. Iya, soalnya banyak gitu kan. Banyak orang juga ya. Cuma mungkin kayaknya sepedanya kayak lumayan gitu. Oke lah gitu. Gue belinya kan lumayan.
Terus mungkin baru Sabar. gitu, baru gitu kayak kayaknya itu mah si malingnya juga kalau lagi nyantai terus lu datang pakai sepeda baru bagus kayak iya itu. Ya si Leonardo. Terus satu rantainya juga hilang, berarti kan kayak udah prepare-nya udah mahir banget. Itu dia maksudnya kan Oh, yang kalau digembok kan. iya langsung dia pergi langsung Iya datang, gitu. nyantai, Saya pernah dengar teman gua nggak dirantain nggak apa gitu, nggak hilang. Katanya nggak hilang, literally benar-benar nggak hilang gitu. Jadi gua pikir ya udah aman. Terus kan gua kan ya masih baru kan nggak pernah dengar berita kayak begitu kan, taunya hilang. Berarti kayaknya tuh memang lu nggak boleh beli sepeda, intinya mah itu. Iya kayaknya. Harus jalan kaki. Nggak, lu mah emang udah harus di Indo, Ted. Jadi bisa podcast ini juga. Siapa tahu kalau lu kemarin nggak hilang, lu masih betah di sana. Wah bisa jadi. Terus nggak ketemu kita jadinya. Ya. Yoi. Hilangnya gitu, datang hilang ya udah. Ceritanya ngakak-ngakak. Sedih sih. Sana tuh. Feels bad. Sad banget lah pokoknya. Gitu. Gaji hilang udah. Nah, Ya, ya udah paling ya. Kita udah berapa lama ngobrol sama masih Masih ada banyak beberapa- sebenarnya, cuman masih ada ya. beberapa hal yang pengen ditanyain, cuman kita biasanya Apa? durasinya disejamin. Nanti kita next episode bisa kita. Iya, siapa tahu next episode lu di sini. Nah, Wah, tiba-tiba udah siap nge-post ya. iya, langsung kita siapin stage-nya di sini. Nah, di sini. Buka baju, spray tan. Waduh. Langsung. Ada kan yang kayak gini, terus di ininya dikeluarin terus yang dia kayak ini Beneran kayak saya. Ya. Iya. kayak bikin roti sobek. Siapa tahu next time ya kan. Tunggu ininya, tunggu tanggal mainnya. Yo. Jir, jangan Om Deddy juga mau ikutan. Nah, sebelahan sama si Ted. mana yang lebih bagus? Kalian Apa pilih. istilahnya tadi? Sparring ya? Sparring. Sama si Om Ded. Waduh. Mantep nih kayaknya. Gitu sih. Jadi sih thanks so much. Thank you buat banget. Thank you pisan gue juga. Yoi. cerita-cerita. Aduh. Entertaining sih. Entertaining banget. Dan Ini iya ya. Kayak approach kayak ya udah. iya, approachable banget memang anaknya. Jadi ada lagi, tenang aja, sesi Teja kedua ada pasti ada lagi. Semoga banyak ya like-nya ya. Undang lagi gitu. Pasti dong. Nanti siapa tahu gue disponsorin juga nih gue nih. Siapa tahu kan lumayan. Itu yang si Rapid Question ya kali ini belum ada dulu ya. Tadinya ada sebenarnya yang gram. Oh. Yang gram. Terus? Cuman ya time. Oh ya udah. Toy. Oke. Alright. Atau sih atau Ya bebas. Enggak lah. Ya udahlah ya. iya. Ya udahlah kalau gitu kita tutup. Lu mau ya udah kalau mau cerita. Ya udah kalau gitu paling ada yang mau tambahkan? Tutup. Bungkus. Kita sign on the high note. Ya udah bungkus ya. Nah, oke. Thank you ya Tes ya. Thank you juga. Kalau misalnya ada Thank you sudah diundang juga. Ya, Pasti makasih. kita undang lagi. Pasti lah. kita undang lagi lah gitu. Nah, Oke, that's it. ada yang lu mau shout out nggak? Wah, Oh iya. IG Instagram lu kali, atau apa? enggak, takut terkenal nih. Waduh, siap. Ya, boleh. Oke. Ya udah. Kalau gitu, thank you guys buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe. Kalau suka sama kontennya, kalau ada feedback atau ada yang mau ditanyain, jangan lupa komen. Kolom komentar di bawah terbuka untuk kalian semua. We're signing out. Cool down sampai sini dulu untuk episode 2 ya. Thank you and God bless. Bye bye. Bye.